Jadi kalau dikaitkan dengan gangguan kepribadian atau kepribadian dasar, bahwa pada gangguan kompulsif ini seringkali diawali dengan seseorang yang memiliki kepribadian perfeksionis. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Hai sahabat Premier, saya Dr. Danardi, psikiater di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada dasarnya ada dua gejala yang harus kita kenali, bahwa berulangnya proses pikir, ide-ide yang selalu berulang, dan itu kalau tidak berulang dia akan mengalami kecemasan. Dan gangguan kompulsif ditandai dengan tindakan. Meskipun pasien itu merasa bahwa saya tidak suka dengan tindakan ini, tapi ada suatu dorongan dari dalam dan dia rasanya harus mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, dia akan mengalami kecemasan. Kalau OCD atau gangguan kompulsif tadi, itu bisa dialami siapa saja. Biasanya sudah diawali pada usia remaja. Pada usia remaja itu entah bagaimana suatu rentan terjadinya ansietas. Untuk gangguan kompulsif ini gejalanya itu klasik, sangat jelas bahwa ada suatu pikiran yang terus berulang, biasanya berkaitan dengan rasa kotor. Jadi bahwa tangannya kotor atau anggota badannya kotor, dia harus mencucinya. Atau ketika ada suatu tindakan yang tidak disukai, dia harus membersihkan diri atau harus melawan kecemasan itu. Maka dia harus melakukan suatu gerakan-gerakan yang terus berulang-ulang, dan itu bisa terus-menerus, bisa dalam beberapa lama. Katakan seperti bahwa seseorang itu merasa bahwa pintu belum dikunci, itu bukan hanya 2-3 kali, tapi 15 kali, 20 kali, 30 kali, dan si pasien juga mengatakan bahwa itu sangat menyebalkan dan tidak suka dengan seperti itu. Tapi dia tidak sanggup melawan, karena kalau tidak melawan, maka kecemasan akan datang. Jadi kalau dikaitkan dengan gangguan kepribadian atau kepribadian dasar, bahwa pada gangguan kompulsif ini seringkali diawali dengan seseorang yang memiliki premorbid, kita menyebutnya, bahwa sebelum sakit itu dia memiliki kepribadian perfeksionis, atau mungkin juga bisa disebut dengan gangguan kepribadian perfeksionis. Karena seseorang itu harus begini, harus begitu, semuanya harus dengan presisi, maka seringkali dia harus mengulang-ulang. Jadi kita menyampaikan edukasi dulu bahwa kecemasan itu harus diredakan dengan cara-cara tertentu, apakah itu dengan behavior, apakah itu dengan pengobatan anti cemas. Kemudian untuk dorongan agar supaya tidak mengulang, kita juga bisa memberikan edukasi bahwa dengan cara mengubah perilaku tadi, bahwa kita meredakan kecemasan dengan suatu tindakan yang lain, dengan tindakan yang lebih pas. Itulah langkah-langkah terapi untuk gangguan kompulsi. Jadi ada hal penting dalam suatu terapi untuk gangguan kompulsif ini, penting pendekatan keluarga, bahwa keluarga diharap juga memberi dukungan, dan untuk si pasien ini perlu diberikan reward, bahwa ketika sudah bisa meredakan itu, berikan suatu reward, agar supaya bahwa dia melakukan suatu perbaikan itu mendapatkan suatu hadiah. Bisa juga kalau memang itu cukup sulit dengan terapi behavior, maka kita berikan obat-obatan yang golongan namanya antipsikotik, agar supaya dopaminnya di dalam dorongan itu sedikit mereda. Namun itu memang seringkali bisa menjadikan tidak nyaman karena badannya merasa tidak enak gitu. Demikian sahabat Premier, bahwa hari ini saya sudah menyampaikan tentang apa itu gangguan kompulsif. Moga-moga bermanfaat dan dapat membantu pasien-pasien dengan gangguan kompulsif, dan salam sehat.